berapa ya? Satu hektar mungkin ya. Untuk merang ya, kita ini untuk merang, kemudian nanti untuk kancing, untuk portabello kita bahan medianya dari merang ini. Iya benar. Ya proses awal daripada membuat media daripada jamur ataupun composting. Composting. Composting ini yang ini media ini bisa untuk media jamur merang, untuk jamur kancing, untuk jamur portabello. Itu prosesnya awalnya dari sini. Merang yang sudah kering, ya, itu kita basahi dulu. Nah, seperti dikocor. Kita basahi dulu seperti itu. Baru setelah kita basahi seperti itu, baru nanti kita campur daripada ada bekatul, ada kapur. Ya, itu kita campur jadi satu. Di situ baru itu pupuknya tuh, Pak. Hah? Pupuk bukan? Ya, itu adalah sebagai nanti nutrisi daripada jamur. Ya. Makanya di situ kita campurkan jadi satu, kemudian baru nanti kita masukkan ke dalam bunker itu. Bunker yang itu, Pak? Itu selama 10 hari. Dari mulai awal sampai di sana itu 10 hari. 10 hari. Nah, sudah 10 hari, sudah mateng kalau orang mengatakan ya, sudah busuk, baru nanti kita bawa, kita masukkan di rak-rakannya tadi. Ini yang belum merang suhu berapa tadi, Pak? Suhu di atas suhu 30. Suhu di atas suhu 30. Suhu ya, mungkin di 31, 32, 33, 34. Panasnya ini dari lampu, berarti itu ada lampu? Bukan lampu, panasnya adalah dari aktivitas daripada media sama jamur ini. Karena kan ini aktivitas media sama jamur. Iya, karena kan ini kan barang hidup. Nah, barang hidup itu kan mengeluarkan daripada CO2, akan menimbulkan daripada panas. Karena ini kan rumahnya kan tertutup. Sehingga akan menimbulkan panas. Lah panas itu yang harus kita kendalikan. Panas itu yang mau kita kendalikan. Kendaliinnya pakai? Kendalinya ya pakai ada ventilasi, ada pintu. Ini kalau misalnya terlalu panas kita buka. Ventilasinya kita buka. Berarti ngecek suhunya berapa jam sekali, Pak? Ini ada datanya. Jadi ini suhunya setiap 1 hari itu paling tidak ini dua kali. Paling tidak dalam 1 hari 24 jam 2 kali cek. Iya, 2 kali cek. Rata-rata 12 jam cek lagi. 12 jam cek lagi. Iya, gitu. Oh, jadi perubahan suhunya memang nggak sesering itu, Pak ya? Iya, makanya kan misalnya pada pas terik matahari seperti ini justru mungkin suhunya akan naik karena ada kecenderungan sinar matahari. Nah, makanya kan ini harus kita antisipasi, jangan sampai nanti kenaikan itu sampai melebihi batas yang kita tentukan misalnya. Ini saya lihat basah, Pak. Apa? Ada air. Ini airnya dari mana nih, Pak? Airnya memang kita siram, jadi kita pakai spray itu. Nanti kan ini kan kita kasih siraman ataupun kita siram kalau bahasa kita kabut lah. Nah, nyiram pakai air ini memang bagian dari dari budidaya jamur atau ini dilakukan karena dianggap lagi panas-panasnya nih, Pak? Bukan. Matahari. Karena jamur itu adalah memerlukan daripada kelembapan yang tinggi. Makanya di setiap hari itu harus dilakukan suatu penyiraman agar supaya kelembapan ruangan itu bisa tinggi. Karena jamur ini adalah membutuhkan kelembapan di 80% ke atas. Kalau cuaca seperti ini di luar itu pasti cuma sekitar 60, di bawah 60 kelembapannya. Nah, makanya kalau di sini kalau kita diamkan, tidak ada proses penyiraman, tidak ada proses pengabutan, itu justru rendah. Padahal jamur kan butuhkan tinggi, makanya harus kita lakukan suatu penyiraman dan pengabutan. Nah, kalau rumah-rumah segede gini, ini sekali panen kira-kira, Pak, berapa banyak, Pak? Kilo? Sampai habis. Mulai dari awal sampai dari nanti hari pertama sampai hari 10. Itu sampai habis itu di atas 200 kilo. Di atas 200 kilo, banyak juga, Pak ya? Iya. Berarti tiap hari panen, hari ke-10 selesai 200 kilo tuh hasilnya? Iya, sampai ini nanti dibongkar keluar. Oh, jadi ini nggak bisa dipakai lagi? Nggak bisa dipakai lagi. Ini nanti setelah dipakai rangkanya aja tetap. Iya, ini kan setelah selesai nggak produktif. Ya. Ini kan medianya ini kita keluarkan. Bersih. Kita cuci kembali, kita bersih, nanti kita akan masuki yang baru lagi. Media yang lagi dijemur di luar tadi. Yang baru diproses di sana tadi. Kan begitulah. Ini media yang sudah tidak dipakai ini untuk apa? Ini adalah untuk pupuk tanaman. Oh, jadi nggak ada yang kebuang, Pak? Nggak ada yang kebuang. Ini untuk tanaman. Makanya kalau di sini juga kita menanam daripada sayur-sayuran itu. Nanti di sana sama di sana itu juga banyak kita tanam. Itu menggunakan daripada limbah jamur ini.
Nah, tadi kan Bapak bilang tuh masa panen itu selama 10 hari itu Pak. Diambil dari yang paling besar dulu. Nah, menuju hari pertama itu berapa lama tuh Pak? Dari awal ditanam. Dari awal kan bersihin. Ya. Dari kita mulai nebar bibit. Betul. Ya, menebar bibit hari pertama itu nanti sampai panen pertama. Oke. Itu adalah 11 sampai 12 hari. 11 sampai 12 hari. Cepat Pak ya. Cepat maksudnya? sekali. Makanya ini kalau kita runut mulai dari bikin kompos sampai ini tidak produktif, itu 1 bulan selesai. Ini tadi 26 rumah Pak. 26 rumah. Berarti dalam sebulan tontonan lah ya Pak ya udah ya. Satu ini aja 200 kilo ya. Oleh ya, makanya kan kalau hitungannya itu kan kalau misalnya setiap hari 2 kintal ataupun 200. Oke. Kali kan 30 hari berarti kan. Ya. Itu berapa? 206 ton loh. 6 ton ya. Ya. Jamur sensitif terhadap apa Pak dia? Sebetulnya sensitifnya terhadap penyakit ya. Penyakit hama juga berarti. Hama penyakit terutama. Makanya kan di sini jamur itu kita mengapa jamur itu bisa baik itu karena faktor kebersihan juga faktornya. Ada Pak, katanya ini hasil jamurnya juga ada yang udah diolah ke dalam kemasan kaleng gitu Pak. Oh iya, Di sini juga pengolahannya. iya makanya kan di sini kan untuk bikin olahan itu kan kita tidak cuma menjual daripada apa yang dijual di apa itu dalam bentuk sate ataupun dalam bentuk ini, tapi itu kita juga dalam bentuk kalengan. Ada juga. Ada juga. Dan ngalengin sendiri. Ngalengin sendiri. Ada orang pengen bisnis jamur Pak, budidaya jamur. Kira-kira apa Pak yang harus disiapin Pak? Dan peluangnya semenarik apa gitu Pak? Ya sebetulnya jamur itu ke depan kalau saya melihat itu adalah prospeknya bagus. Oke. Terutama adalah di pasar ya. Karena kalau saya melihat di Jogja saja daya serap daripada pasar itu sebetulnya lebih dari 1 ton per hari. Lebih dari 1 ton per hari. Dari 1 ton per hari. Tapi suplainya belum ada tuh segitu. Ini kemampuan daripada petani-petani pembudidaya itu baru 50%-nya kalau saya lihat. Baru 50% Iya. Berarti masih banyak yang mesti kita Makanya semua. masih peluang untuk ke depan itu adalah masih